Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, apa kabar? Eee, Sebelumnya kita sudah sempat berdiskusi tentang ciri reaksi kimia ya. Ada perubahan warna, ada perubahan suhu, ada pembentukan endapan, ada timbulnya gas. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam reaksi kimia. Tentu akan jauh lebih menarik ya daripada aktivitas sebelumnya. Yuk kita simak, eee, tayangan berikutnya. Oke, anak-anakku. Jadi sebenarnya yang terjadi dalam reaksi kimia itu adalah, eee, senyawa atau unsur atau zat lainnya itu mengalami yang namanya perubahan kimia ya. Jadi itu semuanya adalah bahan kimia yang akan mengalami perubahan kimia yang disebut dengan peristiwa bereaksi. Oke, jadi ketika terjadi reaksi, ada yang terjadi di antara bahan-bahan kimia itu. Apa itu? Yakni, eee, antara atom atau unsur atau senyawa atau zat itu bertemu atau melakukan tumbukan yang disebut dengan bereaksi. Nah, setelah bereaksi itu mereka bisa bergabung atau bahkan memisah. Nah, sehingga anak-anakku sekalian hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, kamu akan diberi informasi tentang hukum konservasi massa atau hukum kekekalan massa. Kemudian yang kedua kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari reaksi kimia. Ada yang namanya pereaksi, ada yang namanya produk. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi eh, jenis-jenis reaksi kimia. Ya, jadi ada beberapa jenis reaksi kimia dan akan kita identifikasi apa saja sih jenis reaksi kimia itu. Nah, perhatikan sebenarnya ada peran atom di dalam reaksi kimia. Jadi yang terjadi adalah sebenarnya penataan ulang atau pengaturan ulang atom-atom itu dan untuk membentuk ikatan yang baru. Jadi bisa saja sebelumnya ada ikatan dan kemudian berikutnya mereka membentuk ikatan yang baru. Nah, jadi sebenarnya kita akan memahami yang namanya reaksi kimia itu berhubungan dengan hukum konservasi massa, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Bukan sama. Atom-atom sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Ya sebenarnya massa zat juga sama sih sebelum dan sesudah reaksi. Nah, berikut ada yang paling sederhana. Ada dua atom hidrogen bereaksi dengan ada dua molekul hidrogen bereaksi dengan satu molekul oksigen menghasilkan dua molekul H2O. Nah, dua molekul hidrogen sendiri terdiri dari empat atom oksigen, sedangkan satu atom oksigen terdiri dari dua atom oksigen dan dua molekul H2O terdiri dari empat atom hidrogen dan dua atom oksigen. Nah, perhatikan ini yang namanya reaksi kimia. Jadi ada zat-zat sebelum reaksi, dalam hal ini hidrogen dan oksigen, dan ada zat setelah reaksi, dalam hal ini molekul air atau H2O. Jadi eh, hidrogen dengan oksigen ini bertemu, gitu ya, bertemu untuk melakukan penataan ulang ikatannya. Hidrogen memisah di antara sesama atomnya. Oksigen juga memisah antara atom-atomnya untuk membentuk H2O.